Sakit memang tidak menyenangkan. Ada di sini yang suka sakit. Tidak ada yang suka. Tapi dia datang tanpa diundang. Kita tidak mau sakit. Kita tidak mau penyakit itu hinggap di tubuh kita. Tapi dia datang dengan sendirinya. Dan itulah takdir ilahi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kita tidak dapat menolaknya. Yang walaupun semua dokter kita datangkan untuk mengobatin kita, berangkat dari satu dokter ke dokter yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10. Apabila Allah tidak menentukan sembuh, tidak akan sembuh kita. Berapapun uang yang kita keluarkan untuk berobat, tapi kalau Allah tidak menentukan kesembuhan buat kita, maka kita tidak akan sembuh. Orang yang sakit, tidurnya tak nyaman, makan pun pahit di lidahnya. Maka kebanyakan orang tidak mau sakit. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya apabila dia sakit. Pada suatu ketika Rasul SAW membesuk itu berziarah ke tempatnya orang yang sakit. Dan hakul muslim alal muslimi sid. Haknya orang Islam, seorang muslim untuk muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya, idza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, kunjungi dia. Datang ketika saudaramu sakit. Banyak di antara kita, kalau yang sakit itu miskin, dia tidak berkunjung. Tapi kalau yang sakit orang kaya, orang yang bermartabat tinggi, Masya Allah, yang datang mengunjungi dia itu banyak. Kita lihat Rasul SAW, beliau mengunjungi semua sahabatnya. Beliau dengar sakit, dia kunjungin. Salah satunya adalah Ummu Sa'ib. Ketika Rasul SAW berkunjung, beliau mengatakan, malaki ya Ummu Sa'ib tuzafzifin. Ummu Sa'ib, ada apa denganmu? Kau menggigil, demam. Apa kata Ummu Sa'ib? Al-humma la barakallahu fiha. Al-humma la barakallahu fiha. Kata dia, demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak memberkati demam. Ya namanya penyakit, siapa yang mau sakit? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tasubbil humma. Ummu Sa'ib, jangan kau mencela humma. Jangan engkau menghina humma, mendoakan keburukan buat humma. Kenapa? Karena humma ini memiliki hikmah yang besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabatal hadid. Sesungguhnya penyakit nih, demam ini dapat menghilangkan dosa-dosa manusia. Allahu Akbar. Dapat menghilangkan dosa-dosa manusia. Para jamaah rahimakumullah, dosa itu bisa dihapuskan dengan istighfar, bisa dihapuskan dengan amal soleh. Yang mana istighfar dan amal soleh itu butuh, memerlukan usaha dari kita. Ya, yang namanya orang mau istighfar, dia harus astagfirullah, astagfirullah. Sholat malam dia harus wudu, harus bangun, meninggalkan tidurnya. Tapi ada manusia-manusia yang amal solehnya tidak cukup untuk menghapuskan dosanya. Maka dengan adanya bala dan musibah yang salah satunya penyakit ini, Allah akan menghapuskan dosanya. Dan perlu diingat, ketika kita terkena musibah, jangan senantiasa menganggap bahwasanya musibah itu karena kita punya dosa. Tapi selalulah bersuudzon kepada diri kita. Kita punya dosa. Kalau orang lain yang kena musibah, jangan mengatakan, oh mungkin tuh banyak dosanya tuh. Tidak boleh. Tapi kalau sama diri kita, baru kita boleh yakin nih banyak dosanya. Karena memang kita banyak dosanya. Karena yang namanya bala dan musibah itu
bisa jadi peringatan. Allah menurunkan bala dan musibah kepada Fir'aun dan kaumnya. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un. Sebagai azab dan ujian serta cobaan dan peringatan. La'allahum yatadarra'un. Supaya dia nih kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Berapa banyak manusia-manusia yang tatkala dia sihat, dia jarang ke masjid, dia jarang memegang Al-Quranul Karim. Tapi tatkala Allah kasih penyakit, dia Masya Allah, tuh kitab tafsir numpuk di depan rumahnya, kitab zikir pagi sore, Masya Allah. Dilihat, abang Masya Allah, Datuk sekarang suka baca ya. Ya mau apa lagi, kata dia. Mau apa lagi sudah. Itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha, sesungguhnya penyakit nih salah satunya humma tudhibu khataya bani Adam, menghapuskan dosa-dosa manusia. Sebagaimana api itu, apa kir itu bahasa Melayunya Ustaz? Biasanya orang kalau mau membikin pedang, membikin apa, dia panasin tuh pedang, kemudian dibersihin sehingga karat yang ada di besi itu bersih.